وترزقنا بها الإخلاص واليقين وتجعلنا بها من الأبرار والصديقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik, nikmat hidayah kita diizinkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan daripada pembacaan kitab Hadits Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan jenazah. Hadis yang pertama yang akan kita baca dan kita kaji pada pertemuan di malam hari ini, An Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban. Dari seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'qal bin Yasar Al-Muzani. Beliau termasuk sahabat yang ikut di dalam bai'ah di bawah satu pohon yang disebut dengan Bai'atul Ridwan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 34 hadis. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iqra'u, bacakanlah, ala mautakum, bagi orang yang menjumpai kematian. Ini maksud mauta di sini adalah orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut. Bacakanlah orang yang sedang menghadapi kematian Yasin, yaitu surat Yasin. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abi Dawud wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa sahhahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Hadis ini kalau para ulama-ulama kita mengartikan secara global, ketika membaca Al-Qur'anul Karim maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan turun ketenangan di dalam hati seseorang yang membaca Al-Quran dan sekitarnya. Wa ta'ummul barakah, dan akan meratakan keberkahan dari pembacaan Al-Quran tersebut kepada orang yang membaca dan orang-orang yang ada di sekitar bersama orang yang membaca Al-Quran. Walidha, oleh sebab itu, karena kehebatan daripada Al-Quranul Karim yang kalau dibaca turun rahmat, turun ketenangan di dalam hati,
akan mendapatkan keberkahan baik yang membaca ataupun orang yang di sekitarnya. Fa innahu idza quri'at Yasin, ketika dibacakan surat Yasin, dan surat Yasin adalah salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an, indal muhtadar, di hadapan orang yang menghadapi kematian atau orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut, hawwanallahu alaih syiddatan nazar, maka Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan kepada dia kesusahan di saat dicabut rohnya dari tubuhnya tersebut. Jadi diberikan keringanan, diberikan kemudahan, diberikan kegampangan di saat roh tersebut mau lepas dari jasadnya. Wa khassat surat Yasin, dan kenapa yang dikhususkan dari semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu surat Yasin, bihadhil maziyah, karena surat Yasin itu mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah li'annaha qalbul Quran. Sebab surat Yasin itu adalah hatinya Al-Quran, induknya Al-Quran, pusatnya Al-Quran. Kalau kita berkata, kenapa surat Yasin yang Nabi sampaikan di dalam hadis, inna likulli syai'in qalban, setiap segala sesuatu itu mempunyai hati, mempunyai pokok, mempunyai pusat. Wa qalbul Quran Yasin, dan hatinya Al-Quran, pusatnya Al-Quran di dalam surat Yasin. Wa man qara'aha, siapa orang yang membaca surat Yasin, katabahallahu lahu qira'atal Quran asyra marrah, maka Allah akan catat pahala untuk dia membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Ini kehebatan surat Yasin. Kenapa menjadi qalbul Quran? Sebab dikatakan oleh para ulama tafsir, di antaranya Imam Syekh Hamami Zadah, sebab turunnya surat Yasin itu karena orang-orang kafir mereka berkata tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Dia itu adalah yatimnya Abu Thalib. Kenapa mereka orang kafir mengatakan Nabi yatimnya Abi Thalib? Padahal Abi Thalib pamannya, ayah Nabi Abdullah, tapi mereka sebut yatimnya Abu Thalib. Karena di saat ibu Nabi Muhammad wafat, maka Ummu Aiman yang mengasuh Nabi membawa itu Nabi Muhammad ke kakeknya Abdul Muttalib. Nah, di saat Abdul Muttalib usianya semakin tua, dia sadar tidak lama lagi akan meninggal, maka sempat dia tawarkan siapa yang ingin mengasuh Nabi Muhammad kepada putra-putranya, saudara-saudara ayah Nabi, yang saat itu masih hidup hanya 4 orang. Pertama Abu Lahab, yang kedua Hamzah, yang ketiga Abbas, yang keempat Abu Thalib. Abu Lahab sempat mengangkat tangan, berikan kepada saya. Maka dijawab oleh Abdul Muttalib, kau itu orang yang banyak harta, jabatanmu tinggi, tapi kau punya hati yang keras. Hati kau keras, tidak ada kerahmatan, maka tidak bisa kau mengurusi dan merawat manusia yang terbaik ini. Tidak diizinkan Nabi diasuh oleh Abu Lahab. Kemudian Hamzah mengatakan berikan kepada saya. Maka kata Abdul Muttalib, engkau itu lebih baik menjadi penolongnya, menjadi pembantunya di dalam menjaga dan melindunginya. Kenapa? Karena engkau belum mempunyai putra.
bagaimana engkau bisa mengasuh dan mendidik seorang putra. Sayyidina Abbas juga begitu, menawarkan dirinya. Tapi kata Abdul Muttalib, kau itu sudah banyak anak, takutnya tidak terurus dengan baik kalau Muhammad dititipkan kepada kamu. Sampai terakhir Abu Thalib. Dan Abdul Muttalib lebih condong kepada Abu Thalib untuk mengasuh Nabi. Tapi Abdul Muttalib tidak langsung memberikan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Ditawarkan, wahai Muhammad, ini ada paman-pamanmu, mana yang kau ingin dirawat oleh mereka, maka dekatilah, maka katakanlah kepada saya. Maka di situ Nabi Muhammad mendekati Abu Thalib dan memeluk Abu Thalib. Di saat Nabi Muhammad memeluk Abu Thalib, Abdul Muttalib mengatakan, apa? Telah sama keinginan aku dengan keinginannya Nabi Muhammad. Yaitu Nabi diasuh oleh Abu Thalib. Makanya orang-orang kafir mengenal Nabi adalah yatimnya Abu Thalib, sebab dirawat sampai besar oleh Abu Thalib, sehingga Nabi sedih ketika wafat pamannya Abu Thalib ini. Nah, orang-orang kafir mengatakan seperti itu. Ini Muhammad bukan Nabi, ini Muhammad bukan Rasul. Dia itu yatimnya Abu Thalib. Dia tidak pernah datang ke sekolah, tidak pernah belajar, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana orang yang seperti ini diakui menjadi Nabi dan Rasul? Dan orang-orang kafir Quraisy selalu mereka mengingkari akan kenabian Nabi, mengingkari akan kerasulan Nabi, tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bukan tidak percaya sama Nabi, bukan. Kalau sama Nabi Muhammad mereka percaya. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mereka memberikan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Sampai Abu Jahal pernah mengatakan sama Nabi, sesungguhnya kami ini bukan tidak mempercayai kamu. Kalau kamu berkata kami ini percaya, tapi kami tidak mempercayai apa yang kamu bawa, yaitu tidak mempercayai adanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang beriman kepada Allah. Mereka tidak mempercayai kenabian Nabi, tidak mempercayai kerasulan Nabi, tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau sosok pribadi Nabi Muhammad mereka percaya. Sampai ketika permasalahan orang-orang suku Quraisy berebutan siapa yang meletakkan Hajar Aswad setelah terjadinya perenovasian bangunan Ka'bah, mereka katakan yang paling datang lebih dulu ke masjid dia lebih berhak menentukan. Saat esok hari ternyata yang datang adalah Nabi Muhammad, mereka katakan kalau Muhammad yang datang kami terima dengan keputusannya, kami terima dengan senang hati. Kenapa? Mereka tahu siapa Nabi Muhammad ini. Nah, ini mereka mengingkari kenabian, mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka mengingkari kenabian Nabi, Allah membantu Nabi, Allah menolong Nabi. Dengan Allah jawab, seakan-akan Allah ingin menghibur dan menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bersaksi dengan keagungan Allah atas kenabian dan kerasulan Nabi. Seakan-akan Allah itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad, kalau orang-orang kafir mengingkari kerasulan kamu, mengingkari kenabian kamu, fala taghtam bidzalik, jangan kau sedih dengan ungkapan mereka itu. Jangan kau sedih, jangan kau gelisah dengan apa yang mereka lakukan. Ana ashhad, aku yang bersaksi, kata Allah, annaka laminal mursalin, kau itu adalah rasulnya aku. Maka turun ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Langsung Allah yang menyaksikan, mengakui akan kerasulan. Kalau mereka tidak mengakui, aku yang menyaksikan dan mengakui. Sudah cukup bagi kamu untuk ketenangan kamu kalau aku yang mengakui. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya apa? Jangan pernah bingungkan
dan risaukan ungkapan manusia yang menyalahkan kita, yang tidak mempercayai kita di saat kita berada di jalan yang Allah ridhoi. Walaupun orang itu membenci kita, jangan membuat kita bingung. Walaupun orang tersebut memusuhi kita, jangan membuat kita gelisah. Selama yang kita lakukan ini berada di jalan Allah, biar Allah yang menyukai kita, biar Allah yang dekat dengan kita. Kenapa? Itu sudah cukup buat segalanya. Sebab pujian manusia tidak akan bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Yang menyelamatkan adalah ridhonya Allah. Yang menyelamatkan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menghibur Nabi, sudah cukup. Kalau aku yang mengakui sudah, jangan kau bingung. Walaupun mereka tidak mengakui, aku mengakui kamu kalau kau adalah Rasul. Sebab pembelaan dari Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga surat Yasin disebut dengan qalbul Quran, hatinya daripada Al-Quranul Karim. Bahkan para ulama mengartikan dari kata Yasin, lafaz Yasin tersebut, mereka katakan ada 5 pendapat tentang makna daripada kata Yasin. Sebagian ulama tafsir, mufassirin, mereka mengatakan Yasin itu singkatan dari kata ya insanu, wahai manusia. Nah, adatnya orang-orang Arab terdahulu, mereka itu kalau menyingkat maka diambil dari satu kata satu huruf. Ya insanu ada 2 kata. Dari ya diambil huruf iya-nya, insanu diambil huruf sin-nya, digabungkan menjadi Yasin yang bermakna wahai manusia, dari kata ya insanu. Ini menurut pendapat sebagian ulama tafsir. Yang dimaksud ya insanu di situ bukan semua manusia, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengartikan Yasin itu adalah singkatan dari ya Sayyidal Mursalin, wahai pemimpinnya para rasul. Yang sudah kita ketahui secara bersama, pemimpin para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama tafsir juga mengatakan Yasin adalah ismun min asma'il Quran, satu nama daripada nama-nama Al-Quran. Al-Quran punya banyak nama, Ummul Kitab, Al-Kitab, kemudian Al-Dzikra, Nur. Itu adalah nama-nama Al-Quran, dan salah satu namanya adalah Yasin. Jadi Yasin adalah nama daripada nama Al-Quran menurut sebagian ulama tafsir. Ada lagi yang berpendapat, sebagian ulama tafsir, Yasin ismun min asma'illah, satu nama daripada nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para ulama mengatakan Allah itu mempunyai 4.000 nama. Selain lafaz lafzul jalalah Allah, Allah mempunyai 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifu ghairullah. 1.000 dari 4.000 nama tadi, 1.000-nya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Selain Allah tidak mengetahui. Wa alfun minha la ya'rifu ghairul malaikah. Dan 1.000 yang berikutnya tidak ada yang mengetahui dari makhluknya selain malaikat. 1.000 yang pertama yang hanya tahu Allah, malaikat pun tidak tahu. 1.000 yang kedua makhluk Allah yang tahu hanya malaikat, manusia dan yang lain tidak tahu. Wa alfun fil lauhil mahfuz, dan 1.000 yang ketiga ada di lauhul mahfuz, tercatat ada di lauhul mahfuz, dan tinggal 1.000 yang terakhir. Dari 1.000 yang terakhir ini, salatu mi'ah fit Taurah, 300 nama Allah disebutkan dalam kitab Taurat. Wa salatu mi'ah fil Injil, 300 nama Allah sebut dalam kitab Injil. Wa salatu mi'ah fil Zabur, 300 nama Allah disebutkan dalam kitab Zabur. Berarti jumlahnya sudah 900, tinggal 100. Wa mi'atun minha fil Quran, dan 100-nya ada di dalam Al-Quran. Tis'atun wa tis'una zahirah,
dari 100 yang ada dalam Al-Quran, 99-nya nampak, yaitu bisa kita saksikan. Maka kita tahu Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Wa wahidun minha khafi, dan satunya tersembunyi. Apa yang tersembunyi ini? Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang tidak mengetahui satu ini kecuali para nabi dan para rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan Yasin nama daripada namanya Allah. Ada juga sebagian ulama tafsir mengatakan Yasin ismu surah. Yasin adalah namanya surat, maka disebut dengan surat Yasin. Ini pendapat mereka tentang makna daripada lafaz Yasin. Dan keistimewaan Yasin, Masya Allah. Maka Nabi perintahkan untuk bacakan orang yang sakratul maut baca surat Yasin. Bahkan orang yang sudah meninggal pun dihadiahkan surat Yasin dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru qira'at hadhihi surah." Perbanyaklah membaca ini surat, itu surat Yasin. Kenapa? Fa inna fiha khasa'is katsirah. Sebab di dalam surat Yasin itu terdapat rahasia-rahasia yang sangat banyak. Keistimewaan yang sangat banyak. Sampai para ulama mensyarahkan, menjelaskan tentang hadis yang Nabi katakan tadi, innal ja'i, orang yang lapar, idza qara'aha bihudur qalbi, kalau dia baca Yasin dengan hati yang hadir, azhashba'ullah min fadli, Allah akan berikan dia rasa kenyang dengan keutamaan Allah. Hebat ya. Cuman kita melapar tak baca khusyuk. Padahal lapar itu paling cepat bantu khusyuk. Makanya kenapa iktikaf Nabi itu lebih senang di bulan Ramadan, karena perutnya kosong, tidak mikiri makanan, sehingga bisa fokus mikiri Allah, lezat. Kalau kita dalam bab fikih tadi sudah dibahas di Masjid Al-Falah dalam bab iktikaf, itu kalau kita sholat datang waktu makan dan sudah disajikan makan, maka makan dukin, jangan sholat. Sampai ngomong idza atakumul asya wal isya quddimal asya alal isya. Kalau datang makan malam dan sholat isya, tapi makan malam sudah tersaji, siap disantap baik, masuk waktu isya, makan dukin baru sholat. Kenapa? Karena dia belum makan, perut kosong. Kalau Allah pikiran lah, terjingok tadi lauk tempe, ada sop, ada sambal, agak Allah akbar mikirin nasi tadi. Apalagi ada kawannya belum semayang, ayo dihabisi oleh budak tuh gage. Akhirnya tidak khusyuk, maka makan dukin. Nabi ajarkan. Kenapa Nabi ngajar ke makan dukin? Bukan Nabi itu ngajarkan kita ngutama ke dunia, bukan. Ngingatkan kalau sholat ini biar kita bisa khusyuk sama Allah, biar hati ini hadir sama Allah, biar pikiran ini mengingat Allah. Makanya hilang ke dulu urusan dunia. Saat ibadah tak katik lagi pikiran dunia, hanya mikir Allah. Karena bila lebih senang ketika puasa iktikaf. Kenapa? Karena tak mikir dunia, perut kosong. Karena wajib tidak makan, wajib tak boleh minum. Akhirnya fokus, bisa nikmat ibadahnya, bisa nikmat iktikafnya, bisa khusyuk ngaji Qur'annya, bisa khusus segala macam. Nah sampai wong yang lapar kalau baca surat Yasin dengan hadir hatinya, Allah buat rasa kenyang. Jadi menlapar katik duit baca Yasin deh kamu, kenyang insyaallah. Asal yakin dan hati, Ustaz aku nih baca Yasin pas lapar tapi tidak kenyang-kenyang. Mak mana kau baca Yasinnya? Jangan salah ke Yasin, salah ke kitanya. Kenapa? Siapa yang Nabi katakan pasti akan ada benar, karena yang terucap dari lisan Nabi itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza qara'ah al-khaif, kalau yang bacanya wong lagi takut, lagi ketakutan, lagi cemas, dalam keadaan takut, baca surat Yasin, Allah hilangkan kesedihannya, Allah hilangkan rasa takutnya, Allah hilangkan rasa sumpek dan segala macam. Wa in qara'aha Dul hajah, kalau orang itu punya hajat, baca surat Yasin, Allah kabulkan hajatnya. Kadang-kadang kalau ada orang ada hajat, baca Yasin. Alhamdulillah kita nih kalau ada acara hajatan kita ngundang orang untuk baca Yasin. Cuman yang baca Yasin tamu undangan, tuan rumah tak baca. Kemana? Sibuknya go. Salah mestinya. Kita juga baca. Kenapa? Yang punya hajat kita.
Jangan sibuk nyuruh wong maco, kita tidak. Kita juga maco walaupun posisi kita dijabo dah apa-apa, yang penting melok maco. Ya, kan itu dikatakan dua apa? Di hajat itu dikabulkan. Wa man qara'a fi subuh, kalau baca Yasin di waktu subuh, maka berada di dalam lindungan Allah sampai malam. Baca subuh hari dilindungi oleh Allah sampai malam. Sampai dikatakan oleh ulama, wa fi ayyi baldah, di kota manapun, di daerah manapun dibacakan surat Yasin, Allah angkat dari dia bala, Allah angkat dari dia kesusahan, Allah angkat dari dia penyakit. Makanya saat ini kita baca surat Yasin dengan niat, ya Allah mudah-mudahan virus ini hilang, kita dijauhkan dari bala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yakin. Dan ini adalah Al-Quran, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan keistimewaan Yasin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza quri'at 'alal mayyit, kalau dibacakan kepada mayit, wong yang sudah meninggal, khuffifat anhu adzabul qabr, diringankan siksaan kuburannya. In kana min ahlil azab, kalau ini mayit berhak dapat azab Allah. Kalau ini mayit penuh dosa yang dia diazab oleh Allah, dengan berkat surat Yasin yang kita baca, diringankan azab kuburannya. Wa illa, tapi kalau itu mayit bukan min ahlil azab, bukan orang yang layak diazab karena amal ibadahnya banyak, soleh, takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala, apa keistimewaan kita bacakan surat Yasin untuk mereka? Kadang-kadang kita hadir hal ulama, hal aulia, dibacakan surat Yasin, dan kita yakini mereka bukan ahlul azab, mereka pasti selamat di alam kuburan mereka. Tapi kenapa kita bacakan surat Yasin, dihadiahkan untuk mereka? Itu menjadi satu kenikmatan mereka di dalam kubur, menjadi tambah nikmat mereka di alam kuburannya, sehingga kuburannya menjadi raudhah, sebagai taman daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan daripada surat Yasin. Makanya alhamdulillah kita selalu membaca surat Yasin, bukan hanya tahlilan, tapi setiap acara ada Yasinnya, ngantenan Yasin, selamatan haji Yasin, syukuran anak Yasin. Alhamdulillah. Mana dalilnya ini? Karena fiha khasa'id katsirah, di dalam Yasin banyak keistimewaan yang begitu besar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Yasin adalah surat Al-Quran, dan ketika dibacakan Al-Quran turun rahmat, turun ketenangan, dan ada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu adab. Selain kemarin satu orang fokus mentalkin ke, yang lain yang hadir melihat orang sakratul maut sibuk dengan baca surat Yasin, agar Allah mudahkan pencabutan ruh daripada mayit tersebut dengan berkah surat Yasin tadi. Daripada sibuk nangis, nyegit, ngomong sakratul maut, nusah dia tambah. Buka Quran, baca Yasin, bantu dia, ringankan dia saat ruhnya mau dicabut oleh malaikat Israil, yang mengatakan adalah Nabi. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, Ummu Salamah berkata, dakhala Rasulullah, telah masuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Abi Salamah, kepada Abi Salamah, waqad syaqqa basaruh, dan saat Rasulullah masuk menemui Abi Salamah, suaminya Ummu Salamah, syaqqa basaruh, matanya Abu Salamah itu infatahat, terbuka, matanya terbuka, itu melek. Fa'aghamadahu, dan oleh Nabi ditutup matanya oleh Nabi Muhammad, matanya Abu Salamah tadi. Karena Abu Salamah ini sakratul maut, matanya melek dan mau meninggal. Terbuka, sudah meninggal matanya, terbuka masih melek. Nabi Muhammad masuk, langsung ditutup kedua matanya oleh Nabi. Makanya kita kalau menyingok wong meninggal, matanya terbuka, langsung kita tutup. Tidak usah nunggu lama, saat itu juga langsung kita usapkan dengan tangan kita, tutup matanya. Apa alasannya Nabi menutup? Maknanya dengan tangan tadi menutup matanya Abu Salamah tadi. Humaqal, kemudian Nabi berkata, innar ruha, sesungguhnya ruh ini ketika sudah dicabut keluar daripada jasadnya seseorang,
atba'ahul basar, maka mata ini akan mengikuti kemana perginya roh tadi. Jadi mata kita ini nengok kemana perginya roh kita ini. Makanya Nabi Muhammad SAW menutup kenapa? Ya biar tidak terlalu banyak nengok perginya roh, dan pandangan orang kepada mayit tadi tidak menjadi pandangan jelek. Kenapa? Ketutup matanya sudah. Kalau terbuka kan tidak tahu nih matanya dah lemah lagi kemana lagi ini tidak bagus. Makanya supaya wong nyingok mayit ini bagus pandangannya ditutup matanya. Jadi kita pacet nyingok roh kita pergi kemana kaget. Pas roh ini sudah dicabut. Pas roh ini sudah dicabut atba'ahul basar. Mata kita nazar melihat ila aina tadhhabur ruh, kemana perginya roh kita ini. Perginya kemana rohnya kita. Mudah-mudahan kita termasuk wong yang baik. Perginya kemana rohnya kita ini. Fadajja nasun min ahli. Saat meninggal ini Abu Salamah, Nabi Muhammad ada di situ, maka orang-orang dari keluarganya Abu Salamah dajja, mereka mengangkat suara mereka dengan tangisan. Mereka menangis begitu hebat, berteriak begitu hebat mendengar kabar Abu Salamah sudah meninggal. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, faqala la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa terhadap diri kalian illa bi khair, kecuali dengan doa yang baik. Jangan bermanggil, jangan berdoa, jangan menyebut dengan hal-hal yang jelek, apalagi saat ada ujian, apalagi saat musibah, apalagi saat ada keluarga meninggal. Seperti ay sago kakak abahku meninggal, siapa lagi ngurusi aku? Katik lagi abah, siapa ngurusi aku? Dak katik lagi ibu, siapa yang nyayangi aku? Jangan. Ini adat jahiliyah. Ini adat jahiliyah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ada doa lah dengan doa yang baik. Bagaimana Nabi ajarkan kalau ada keluarga kita meninggal? Doa yang baik mana? Allahumma ajirna fi musibatina. Ya Allah, berikan aku pahala di musibah ini. Wakhlufna khairan minha, dan berikan pengganti yang terbaik dari musibah ini. Waghfir lana, ampuni dosa kami. Wardina, dan berikan kami keridhaan biqada'ik, terhadap ketentuanmu, wa qudratik, dan kemampuanmu. Itu doa yang baik. Jangan ada kalimat yang tidak baik. Ya Allah, apalah nasib aku tuh sahun yang hidup aku. Saat ada musibah, hati-hati. Kenapa Nabi katakan seperti itu? Tidak boleh kita berkata jelek, tidak boleh berdoa jahat. Yang ada ucapan yang baik, berkata baik, husnudzon sama Allah. Kenapa? Fa innal malaikata, sebab para malaikat tu'aminu ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kita ucapkan. Maka hati-hati kan ngomong. Kalau ngomong-ngomong jelek, sago hidup aku, malaikat ngamin ke sago hidup kita kali. Makanya husnullah, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat pahala di musibah ini. Ada pengganti yang baik dari musibah ini. Hilang, ada yang lain yang kaget ganti. Dan berikan aku ridho, biar ridho dengan ketentuan. Ini yang terbaik, luar biasa didikan. Kalau sudah diamin ke malaikat, ya jadi. Dapat buruk terus, jangan salah ke Allah, salah ke kita. Ngapa dak berpikir, dak melok caranya Nabi Muhammad SAW yang ada. Ya Allah, tunjukkan aku pahala, kuat ke aku, ikhlas ke aku, ganti dengan yang baik. Apapun musibahnya, bukan hanya ditinggal oleh orang yang kita cintai, apapun musibah daripada bentuk dunia ini. Makanya ketika ada musibah yang kita ucapkan pertama apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Biar kita sadar kalau ini milik Allah galau, yang kita punya ini milik Allah galau, dan kita pun juga akan kembali sama Allah. Itu ayat bukan untuk orang meninggal bae bacanya, tapi segala ujian. Baca ayat sebelumnya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum. Bergembiralah orang yang sabar ketika ada ujian. Siapa mereka? Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi bukan karena wong meninggal baik kita nyebut innalillah, segala hal innalillah. Biar apa? Biar kita ikhlas dan tidak terucap kalimat-kalimat yang buruk. Ucapan kalimat yang baik. Siapa tahu kalimat-kalimat baik tadi diaminkan oleh malaikat dan diijabahkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia ngomong, "Woi kau ni ustaz emak kayu." Amin. Amin ke? Kenapa? Siapa tahu diamin oleh malaikat. Enggak, diamin oleh malaikat. Jangan ngomong, "Alai sahun ini hidup aku miskin terus." Nah, hati-hati. Jadi miskinnya kamu. Kalau baca alhamdulillah hidup aku kayu walaupun miskin, dah apa-apa, nyeneng hati. Nyeneng hati dan muat ke hati. Akhirnya kita senang dan siapa tahu Allah kabulkan walaupun tak kayu, dinjuk kecukupan oleh Allah. Dinjuk kecukupan, dinjuk ketenangan, tidak kayu bohong, kayu hati. Itu yang kita maksud atau ulama tadi. Ngomonglah yang baik-baik, jangan banyak ngomong buruk kagetnya saru dewe. Kenapa? Karena Nabi fa innal malaikata tu'aminu ala ma taqulun. Malaikat mengaminkan apa yang diucapkan. Tsumma qala, kemudian Nabi mendoakan ini Abi Salamah dengan Nabi katakan Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah ampuni dosanya Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkat derajatnya ini Abu Salamah di dalam kelompok orang-orang yang kau berikan hidayah. Wafsah lahu fi qabrih, dan luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, terangkan kuburannya. Wahlufhu fi agibih, dan jadikanlah pengganti untuk keluarganya yang bisa mengurusi dan mendidik dan membuat baik kepada keluarganya. Itu doanya Nabi yang Nabi doakan kepada Abi Salamah radhiyallahu anhu saat beliau meninggal. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini banyak pelajaran. Pertama, sunnah nutupi mata orang yang meninggal. Ketika dia meninggal matanya masih melek. Yang kedua, doa kepada mayit dan mendoakan kepada ahli musibah dengan doa yang baik dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Makanya kalau datang takziah, ucapkan azzamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ini doakan mayit dan juga doakan ahli musibah. Allah besar ke pahala kamu, Allah ampuni dosa mayit kamu. Luar biasa. Jangan, dan ahli musibah ketika ada musibah jangan mengucap dengan ucapan buruk, tapi berucaplah dengan ucapan yang baik. Dan dari hadis ini juga bahwasanya azab kubur, nikmat kubur itu memang ada. Maka Nabi doakan, jauhkan lapo, terangkan kuburannya, lapangkan kuburannya. Berarti ada. Kuburan tuh sempit, kuburan tuh gelap. Kalau gelap dan sempit berarti ada. Terang dan lapang berarti itu nikmat. Ada nikmat kubur, ada adabnya kubur. Bahkan kita baca dalam salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Berarti adab kubur itu memang ada, bukan dak kati, memang benar-benar ada. Mudah-mudahan kita selamat dari azab kubur. Kemudian al-arwah ajsamun latifah, dan roh ini ya bagian ciptaan Allah yang halus yang terletak di tubuh kita. Perginya ini ruh dari jasad kita, itu sudah jasad kita ini tidak bisa lagi bergerak. Kita ini bisa bergerak ya karena ruh masih ada di jasad. Saat ruh ini sudah tidak ada, jasad kita tidak lagi bisa bergerak. Yang meninggal hanya jasad, ruh tidak meninggal. Ruh tidak meninggal. Yang meninggal, yang tidak bergerak hanya jasad, tapi ruh masih hidup. Semua manusia yang meninggal hancur kaget. Ada yang hancur tubuhnya, ada yang tidak. Ketika hancur, ada bagian ajmud zanab, tulang ekor dak hancur. Dari situ akan dibentuk lagi dengan bentuk dia dan dikembalikan roh lagi, baru dibangkitkan menuju hari kiamat. Roh tidak meninggal. Makanya Nabi Adam melihat saat Nabi Mi'raj, nyingok Nabi Adam, nyingok ke kanan senang senyum, nyingok ke kiri sedih. Ditanya oleh Nabi, "Badane kenapa itu?" Dia nyingok roh-roh daripada keturunannya. Nyingok ke kanan karena rohnya sedang di dalam surga. Senang Nabi Adam. Nyingok ke kiri, rohnya lagi disiksa. Sedih Nabi Adam. Karena kakeknya manusia. Roh itu tidak pernah mati. Makanya jangan sibukkan ngenjuk makanan yang mati, tapi lupa ngenjuk makanan yang tidak mati. Kita sibuk ngenyang ke perut ini mati bakal. Kita sibuk ngenyang ke mata ini mati. Tapi lupa ngenjuk makanan ruh. Apa makanan ruh? Ibadah. Makanan ruh apa? Taat. Makanan ruh apa? Zikir. Jangan sibuk ngenyangkan badan, ngenyang ke ini yang bakal mati, yang dakal tak bergerak, tapi lupa
nunjuk makanan ruh itu ketaatan, kezikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh ni baik, seluruhnya akan jadi baik. Maka itu yang harus kita pikirkan juga kata para ulama. Kemudian masyarul hadirin rahimakumullah, hadis yang ketiga, bahas tentang bab mati nih, mikiran mati. Di masjid ini kita mikir mati, mana lah nasib mati kage. Pas balik ke rumah lupa lagi sama mati. Nyingok dunia lagi sudah. Mana lah kita nih. Makanya Nabi ngomong banyak-banyak ingat mati, jadi sadar. Kami alhamdulillah anak yakin pasti pikiran kita nih kekuburan kalau mana lah nasib kage. Mana lah saat aku dicabut ruhnya kage. Pasti itu. Tapi pas balik rumah muka TV lupa lagi. Minggu depan ingat lagi, masih panjang bab mati ini kamu. Siap-siap. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur galau kita, amin. Karena anak punya guru dak galak ngajak bab jenazah. Anak punya ustaz, ada Ustaz Lutfi. Kalau belajar fikih, bab jenazah dia lewati. Cari ustaz lain be dia. Ngapa dia trauma ujinya. Kita pertama kali ngajak bab jenazah, baru hari ini ngajak dapat kabar keluarganya meninggal. Buka lagi bab jenazah, sampai 3 kali ada keluarganya meninggal. Dia ngomong, nanda anak ngajak bab jenazah. Kenapa? Takut keluarga anak meninggal lagi dia. Saking dia kuatir. Ala-ala ini bukan karena ngajarnya, tapi ketentuan Allah. Cuman pas dengan dia ngajak bab jenazah. Insya Allah kita banyak ngomong Allah, amin. Kemudian hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, ketika Nabi Muhammad wafat, sujia biburdin hibara, maka Nabi Muhammad sujia ditutup biburdin habara, dengan kain katun yang dari Yaman, dan ini termasuk kain yang paling Nabi sukai. Sebab itulah dipilih oleh Sayyidatuna Aisyah untuk menutupi jasadnya Nabi. Jadi maknanya dari hadis ini, ketika ada orang meninggal, ya dilepas pakaian yang nempel di tubuhnya mayit tadi, kemudian diganti dengan ditutupi pakai kain. Kainnya apa? Ya kain-kain yang tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Jangan sampai membuat mayit itu kepanasan. Mayit itu ngerasuk cuma ndak baca ngomong mayit itu jangan dipikir tidak ngerasuk. Mereka ngerasuk, cuma ndak baca ngomong lagi. Kenapa? Perlu ndak masuk di jasad, tapi mereka masih ngerasuk. Makanya tidak boleh kasar. Tidak boleh kita sembarangan buka auratnya mayit. Maka cara nutupinya, kalau dia pakai baju, ya tutupi dulu pakai kain. Kemudian tangan kita masukin, lepas ke bajunya, lepas ke celananya, lepas, tapi tetap kain tersebut menutupi. Bukan dibuka kalau telanjang mau ditutupi. Jangan. Ya walaupun itu suatu hal yang tidak menggugurkan, tapi kita tidak ganti adab. Kenapa? Mereka tuh malu. Cobalah kalau mayit itu ngomong, "Oi, malu aku nih," lagi gitu kan pasti. Cuman mereka tidak bisa ngomong, tapi mereka ngerasukan. Makanya mandi ke tidak boleh kasar-kasar, ngangkatnya tidak boleh kasar. Mereka ngerasuk tuh. Bahkan perasaan mereka lebih peka daripada perasaan kita yang masih hidup. Pendengaran mereka lebih hebat daripada pendengaran kita yang masih hidup. Makanya ketika Nabi Muhammad dalam perang Badar, wong-wong kafir yang mati itu, sebelum Nabi balik, Nabi ngomong, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dapat kedak apa yang dijanjikan oleh Allah? Kalau janji Allah yang aku bawa itu benar. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, ini sudah meninggal kalau mereka tidak dengar. Apa kata Nabi? Mereka lebih dengar dari kamu. Mereka lebih dengar dari kamu. Pendengar mereka lebih tajam. Maka kita ziarah, mereka dengar. Cuman mereka tidak bacanya nyawab. Kita mengucapkan salam sama mereka, mereka dengar. Cuma mereka tidak baca ngucapin jawab salam kita. Kenapa? Jawab salam itu ibadah. Sedangkan wong yang meninggal tidak baca lagi ibadah. Mereka dengar. Mereka dengar. Makanya jangan dipikir kau ngomong sama mau mati dak kati apa. Tidak, mereka tahu. Saat kita sering ziarah, wong tua kita senang. Oh anak aku, oh cucu aku, oh ini aku. Ngiyim Fatihah, ngiyim palo. Mereka tahu. Makanya mereka menjadi senang kalau kita ingat dan sering apa memberikan pahala kepada mereka. Dan disinilah caranya nutupi kain tadi dengan cara yang terbaik. Karena Nabi Muhammad ketika meninggal ditutupi dengan kain tersebut dari atas kepala sampai ke kakinya,
biar tidak terbuka bagian tubuh daripada mayit dan ditutup ini sebelum posisi dimandikan. Sebelum posisi mayit dimandikan dengan ditaruh di ngadepkan kiblat. Ya, seperti wong telentang, kaki dan kepala ngadep kiblat seperti ini kan kiblat. Berarti kakinya, kepalanya di sini, kakinya ke sini. Diangkat sedikit kepalanya pakai bantal. Dan sunnahnya ditaruh di atas perut ini sesuatu yang berat. Cak gunting besi, bukan terlalu beratnya. Untuk apa? Kalau pas mandi kaget mungkin masih ada sisa kotoran yang belum keluar, jadi tukang mandi itu mudah untuk mengeluarkan sisa kotoran. Sudah tertekan dulu. Ya sudah tertekan. Oh kalau masalah jangan sampai kucing ngelangkai kegig mayit hidup lagi. Bener gak beda? Kalau mak mencari itu dah. Kalau ada orang meninggal dilangkai mayit hidup lagi, mbek we kucing hidup lah, langkailah biar hidup lagi. Itu bukan, itu jangan gitu. Hati-hati dilangkai mayit hidup lagi. Orang habis sunat hati-hati kau jangan langkai tai ayam, agak lama sembuhnya. Bukan, itu tak hati. Oh jadinian itu bukan karena perbuatan itu, tapi pikiran kita yang suudzon sama Allah. Jadi tak hati hal-hal seperti itu. Yang ada cara-cara Nabi tutup, taruh batu, kemudian ya, dibacakan Al-Quran, didoakan segala macam dan diumumkan sama wong kalau meninggal fulan biar apa? Biar banyak wong tahu yang mendoakan dan ikut nyolati jenazah mayit tersebut. Adapun masalah mencium dan yang lain-lainnya akan disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab ini. Insyaallah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarafna bi anna